Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sayang. Kali ini Bu Neni akan menceritakan sebuah kisah Nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, sang penghancur berhala. Suatu hari para penduduk Babylon digemparkan oleh kejadian hancurnya berhala-berhala. Semuanya hancur kecuali satu patung besar yang berkalungkan kapak di lehernya. Nabi Ibrahim alaihissalam dituduh sebagai pelakunya. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian diadili. Nah, anak-anakku sayang, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita saksikan dan simak cerita dari Bu Neni kali ini. Anak-anakku sayang, Nabi Ibrahim alaihissalam dilahirkan di sebuah desa bernama Paddan Aram, sebuah desa yang berada di dalam negeri Babylon yang waktu itu diperintah oleh seorang raja yang bernama Namrud bin Kaan. Ayah Nabi Ibrahim alaihissalam bernama Azar, adalah seorang penyembah berhala. Pekerjaan sehari-harinya adalah membuat berhala. Sebagian penduduk Babylon adalah penyembah berhala dan sebagian lainnya penyembah matahari, bulan, dan bintang. Mereka meyakini banyak Tuhan yang diwujudkan dengan patung-patung berhala. Patung-patung yang mereka sembah dibuat oleh mereka sendiri dari batu dan kayu. Raja Namrud hidup dalam kemewahan yang berlebih-lebihan dengan kekuasaan yang tertinggi. Raja Namrud adalah seorang raja yang serakah dan sombong. Ia sangat semena-mena dan bertindak zalim kepada rakyatnya. Pada suatu hari, Raja Namrud bermimpi bahwa akan ada seorang bayi laki-laki yang lahir dan akan tumbuh menjadi orang yang kelak akan menantangnya dan membuatnya mati. Oleh karena itu, Raja Namrud memerintahkan kepada seluruh rakyatnya untuk membunuh setiap bayi laki-laki yang lahir. Para penduduk negeri merasa takut jika mereka melahirkan seorang anak laki-laki. Di tengah suasana yang mencekam itu, di dalam satu rumah tampak sepasang suami istri yang sedang cemas. Mereka adalah ayah dan ibunda Nabi Ibrahim alaihissalam yang sedang menantikan kelahiran anaknya. Sang ibu sangat takut sekali jika sekiranya kelahiran anaknya diketahui oleh Raja Namrud. Setelah sang anak dilahirkan, sang ibu lalu melarikan dan menyembunyikan sang anak di dalam sebuah gua yang tak jauh dari rumahnya. Selepas itu, dengan bercucuran air mata, ayah dan ibu Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkannya seorang diri. Seminggu kemudian, sang ibu dan ayah Nabi Ibrahim alaihissalam kembali ke gua tersebut. Dan alangkah terkejutnya mereka saat melihat Nabi Ibrahim alaihissalam yang ternyata masih hidup. Nabi Ibrahim tumbuh menjadi seorang anak yang pintar. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Ibrahim alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang perkasa dan cerdas. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu merenung dan terus mencari tahu siapakah Tuhan sebenarnya yang patut untuk disembah. Nabi Ibrahim alaihissalam memiliki kesadaran dan keyakinan bahwa yang disembah oleh penduduk negeri Babylon adalah salah. Namun, ia memohon kepada Allah agar diperlihatkan tanda kekuasaannya, agar imannya semakin mantap. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjukkanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan makhluk-makhluk yang sudah mati. Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menangkap 4 ekor burung. Lalu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelihnya menjadi beberapa bagian dan meletakkan burung-burung tersebut di atas 4 bukit yang letaknya berjauhan. Setelah itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala lalu memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam untuk memanggil burung-burung tersebut.
Nabi Ibrahim alaihissalam pun melaksanakan yang Allah perintahkan. Setelah mendengar panggilan Nabi Ibrahim alaihissalam dan atas kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, maka datanglah 4 ekor burung tersebut dalam keadaan utuh seperti sedia kala. Burung-burung yang telah hidup kembali itu lalu hinggap di depan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan keringat yang bercucuran, Nabi Ibrahim alaihissalam menyaksikan peristiwa itu di depan mata dan kepalanya sendiri. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu bersujud dan semakin yakin akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha menghidupkan dan mematikan. Setelah menyaksikan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalam memberanikan diri untuk menyampaikan keyakinannya ini kepada kaumnya. Nabi Ibrahim alaihissalam menyampaikan keyakinannya ini untuk pertama kalinya kepada ayahnya Azar. Namun apa yang terjadi, anak-anakku sayang? Ayah Nabi Ibrahim malah marah besar. Nabi Ibrahim alaihissalam dengan tenang menerima kemarahan ayahnya. Nabi Ibrahim alaihissalam lalu berkata, "Wahai ayahku, semoga engkau selalu selamat. Ampunan dari Allah akan tetap aku mohonkan untukmu. Aku akan meninggalkanmu dengan seluruh apa yang engkau sembah selain kepada Allah. Mudah-mudahan aku tidak termasuk orang yang celaka dan malang dengan doaku untukmu." Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi para penduduk yang tengah menyembah berhala, kemudian bertanya kepada para penduduk, "Wahai kalian semua, apakah patung-patung ini yang kalian semua sembah? Dari mana kiranya kepercayaan ini kalian dapatkan?" Para penduduk kaget mendengar pertanyaan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian mereka menjawab, "Wahai anak Azar, kami menyembah Tuhan-Tuhan kami ini karena orang tua kami telah lama menyembahnya." Nabi Ibrahim berkata lagi, "Sesungguhnya kalian semua berada dalam kesesatan." Setelah berdakwah kepada para penduduk Babylon dengan susah payah, Nabi Ibrahim berusaha untuk mencari cara supaya para penduduk sadar akan kesalahannya. Suatu hari ketika para penduduk meninggalkan rumah-rumah mereka, Nabi Ibrahim alaihissalam mendatangi patung-patung tersebut. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam membawa sebilah kapak. Nabi Ibrahim alaihissalam menghancurkan seluruh patung-patung yang ada di tempat itu. Ia menyisakan satu patung yang paling besar di antara patung-patung yang lain. Sebilah kapak yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dikalungkan di leher patung besar tersebut. Alangkah kaget dan herannya mereka tatkala menyaksikan keadaan patung-patung yang telah hancur berkeping-keping. Para penduduk menjadi bertanya-tanya, siapa yang berani dengan lancang melakukan perbuatan itu. Para penduduk kemudian mencari-cari siapa yang menghancurkan berhala-berhala itu. Kemudian mereka langsung menuduh Nabi Ibrahim alaihissalam sebagai pelakunya. Nabi Ibrahim alaihissalam langsung ditangkap dan diseret ke tengah-tengah para penduduk negeri Babylon. Kemudian para penduduk menghadapkan Nabi Ibrahim alaihissalam kepada sang hakim yang akan mengadilinya. "Hei Ibrahim, apakah engkau yang melakukan penghancuran dan merusak tuhan-tuhan kami?" Dengan tenang Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Patung besar yang berkalungkan kapak di lehernya itulah yang melakukannya. Silakan tanya saja kepada patung-patung itu, siapakah yang menghancurkan patung-patung yang lain? Kalau kalian tak mendapat jawaban dari patung itu, sungguh kalian adalah orang-orang lalai karena meninggalkan patung-patung itu tanpa dijaga." Sang hakim kaget dan marah mendengar jawaban Nabi Ibrahim alaihissalam. Para penduduk pun saling menoleh satu sama lainnya. Suasana menjadi riuh. Mereka berteriak dan menghujat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu sang hakim bertanya,
Engkau pun tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara dan berkata-kata. Mengapa engkau minta kami untuk bertanya kepadanya?" Nabi Ibrahim alaihissalam tersenyum dan berkata, "Jika demikian, mengapa kalian sembah patung-patung itu? Kalian semua tahu bahwa patung-patung itu tidak dapat berbicara, tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar, tidak dapat membawa manfaat atau menolak bahaya, dan bahkan tidak dapat menolong dirinya sendiri dari kehancuran dan kebinasaan." Betapa marahnya para penduduk dan sang hakim yang mendengar perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam langsung diseret dan mereka membawa Nabi Ibrahim alaihissalam ke tengah-tengah lapangan untuk dibakar hidup-hidup. Nabi Ibrahim alaihissalam kemudian dilemparkan ke dalam tumpukan kayu yang menyala-nyala. Semua penduduk bersorak gembira. Seluruh penduduk merasa bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam pantas mendapatkan hukuman tersebut karena telah menghina mereka dengan menghancurkan berhala-berhala yang selama ini disembah oleh mereka. Tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam diikat dengan rantai dan tali, namun beliau tetap menunjukkan sikap tenang dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala, beliau pasrah dan berdoa kepada Allah, "Hasbiyallah wa ni'mal wakil." Cukuplah Allah bagiku dan Dia sebaik-baiknya penolong. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya. Api yang berkobar-kobar sama sekali tidak melukai pakaian dan tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Api tersebut berubah menjadi dingin dan menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam sampai api tersebut padam. Dalam suasana yang penuh kebingungan, sebenarnya beberapa penduduk ada yang percayai akan kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, namun mereka takut untuk mengakuinya. Sang hakim kemudian memutuskan untuk membawa Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menghadap Raja Namrud. Nabi Ibrahim alaihissalam dibawa menghadap Raja Namrud, dan Raja Namrud kemudian berdiri dengan pongahnya dan menantang Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada Raja Namrud bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu mendatangkan matahari dari timur. "Wahai Raja Namrud, apakah engkau mampu mendatangkan matahari dari barat?" Mendengar tantangan Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Namrud menjadi terpaku dan terdiam karena merasa tidak mampu. Ia tidak mampu berkata-kata lagi. Setelah kejadian itu, Nabi Ibrahim alaihissalam diusir dari negeri Babylon. Kemudian Raja Namrud dan seluruh penduduk negeri Babylon diberikan azab yang sangat pedih dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kemarau yang berkepanjangan dan wabah hama lara. Nah, anak-anakku sayang, kisah Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan kepada kita untuk menjadi manusia yang pemberani dalam memperjuangkan ajaran Islam. Keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang yang berjuang di jalan Allah harus ditanamkan selalu di dalam hati kita. Demikian saja kisah cerita Nabi Ibrahim alaihissalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.